Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabatku yang sedang menapaki perjalanan spiritual. Hari ini kita akan menyelami sebuah malam yang tak biasa. Malam yang hening, sakral, dan penuh misteri. Malam Satu Suro. Satu Suro bukan hanya penanda awal tahun dalam kalender Jawa, tapi sebuah titik balik rohani saat langit dan bumi terasa lebih dekat dan suara hati lebih mudah terdengar. Bagi masyarakat Jawa, ini adalah malam suci, malam untuk berdiam diri, untuk menjernihkan niat dan menyambungkan diri dengan kekuatan gaib yang tak kasat mata. Satu Suro adalah momentum untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia, untuk merenung, membersihkan luka, dan menata ulang arah kehidupan. Malam Satu Suro adalah malam hening, bukan hening biasa, tapi hening yang dalam, hening yang membawa kita ke ruang terdalam dalam jiwa. Saat kita menutup mulut dari banyak bicara dan membuka hati untuk mendengar suara Tuhan. Dalam keheningan itu ada kekuatan besar yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ada bisikan halus dari langit yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang bersih dan tenang. Satu Suro mengajarkan bahwa kekuatan bukanlah terletak pada kerasnya suara, tapi pada kejernihan batin. Kemenangan bukanlah ketika kita mengalahkan orang lain, tapi ketika kita mengalahkan diri sendiri. Konon, di malam Satu Suro, langit spiritual terbuka lebih lebar dari biasanya. Energi leluhur, doa para wali, dan kekuatan-kekuatan halus hadir lebih dekat. Inilah malam di mana banyak orang melakukan tapa bisu, diam sepanjang malam, tanpa kata, hanya dengan zikir dan wirid dalam hati, karena diam bisa menjadi jembatan menuju ke dalam jiwa. Mereka yang bersungguh-sungguh akan merasakan bahwa malam ini membawa kedamaian yang sulit dijelaskan, sebuah kesunyian yang menyembuhkan, sebuah cahaya yang menuntun langkah-langkah ke depan. Suro juga dikenal sebagai bulan pembersih, bukan hanya membersihkan tubuh, tapi membersihkan energi dalam jiwa, dendam yang tersimpan, kesedihan yang terpendam. Semua perlahan diangkat oleh energi malam ini. Inilah saat yang tepat untuk memaafkan, untuk meminta maaf baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Karena energi memaafkan adalah energi pembebasan, dan hanya jiwa yang bebas dari dendam yang bisa naik menuju cahaya Tuhan. Dalam tradisi Jawa, bulan Suro bukan untuk hura-hura. Tidak dianjurkan untuk mengadakan pesta atau pernikahan, karena ini adalah waktu untuk menundukkan nafsu dunia, bukan untuk memuaskannya.
Seperti halnya tubuh perlu puasa, jiwa juga butuh waktu untuk puasa, energi menahan diri dari bicara yang sia-sia, menahan amarah, menahan nafsu, dan menggantinya dengan zikir, tafakur, dan doa. Satu suro juga adalah malam ziarah leluhur, karena jiwa-jiwa yang telah berpulang adalah bagian dari rantai keberadaan kita. Mendoakan mereka, mengingat jasa mereka adalah bentuk rasa hormat yang mendatangkan keberkahan. Banyak yang melakukan kumkum di mata air atau semedi di tempat yang sunyi, bukan karena mistik, tapi karena ingin menyatu dengan kekuatan alam dan jiwa semesta. Satu suro adalah awal yang baru, tapi bukan awal untuk menambah ambisi dunia, melainkan awal untuk menata ulang niat hidup. Untuk apa aku hidup? Untuk siapa aku bergerak? Apa yang sedang aku cari? Ini waktu untuk jujur kepada diri sendiri, membuang ego, melepaskan rasa takut, dan memulai perjalanan baru dengan cahaya kesadaran yang lebih tinggi. Sahabatku, biarkan malam satu suro ini menjadi malam penyucian, bukan hanya tubuh, tapi juga hati dan pikiran. Biarkan energi gaib yang suci membersihkan luka-luka dalam jiwamu. Duduklah tenang, bersikirlah dalam hati, dan biarkan Tuhan yang berbicara melalui keheningan. Karena dalam hening yang sakral, kita menemukan bahwa sesungguhnya Tuhan begitu dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.